Bapak Ibu, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa mengijabah undangan dari Biro Hukum Sektor Provinsi Banten dalam rangka kegiatan rapat koordinasi Ranham laporan B04 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, izinkan kami dari panitia Bapak penyelenggaraan kegiatan Ranham ini melaporkan acara yang akan dilaksanakan. Laporan kegiatan panitia pada acara pembukaan rapat koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia Provinsi Banten di Kota Serang, Rabu 6 Februari tahun 2024. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan adalah Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM Provinsi Banten tahun anggaran 2024. Yang kedua, dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Ranham tahun 2021 sampai 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di suasana yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat PNSP ini dalam rangka mengikuti kegiatan rakor rencana aksi Ranham yang diadakan oleh Biro Hukum. Salawat dan salam kita limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak narasumber dari kementerian yang kami hormati, Pak Erwin, rekan saya dari Kanwil Hukum yang kami hormati, serta teman-teman jajaran Biro Hukum dan para peserta rakor yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini boleh dikatakan kegiatan rutinitas setiap tahunan. Saya sudah 3 kali sehingga saya ini mengikuti kegiatan rakoran HAM untuk di tempat ini ya. Kayaknya di sini terus melaksanakannya. Jadi kita masih bersyukur nih yang pada saat ini kita masih diberikan umur panjang. Harus sering bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan Biro Hukum pada waktu-waktu yang lalu ada mendapat penghargaan terkait tentang pokoknya nilai terbaik ya. Termasuk juga ini adalah peran dari teman-teman kabupaten kota dan seluruh OPD dalam rangka membuat laporan daripada rencana aksi HAM. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ucu selaku Ketua Panitia Pelaksana Penggagas kegiatan ini bahwa kegiatan daripada Ranham ini terpenting adalah kan laporannya dari kegiatan OPD yang melaksanakan kegiatan HAM. Kan pasti masing-masing punya kegiatan HAM dalam rangka pelayanan publiknya, ya kan? Nah ini pelaporannya itu yang paling penting. Kalau laporan kita bagus, insya Allah ke depan akan lebih bagus lagi. Gitu. Dan memang di Provinsi Banten untuk tiap tahun kita selalu aja mendapat penghargaan dari kementerian. Ya, tahun kemarin tahun 2023 banyak sekali prestasi-prestasi yang kita raih di Biro Hukum. Tadi sudah saya sampaikan diantaranya tentang indeks reformasi hukum atau 2 tingkat pemerintah provinsi dan dari kementerian itu Biro Hukum juga dapat ranking 2 dari seluruh provinsi. Berarti kan kita walaupun Banten ini dikatakanlah provinsi baru tapi sudah bisa bersaing ya dengan provinsi-provinsi lain. Termasuk juga di JDIH-nya, jaringan demokrasi hukum itu kita bersaing dengan yang lebih senior provinsinya.
Kenapa? Karena kemauan dari kita. Ya. Baik, tongkat ketiak, artinya ini kan merupakan satu prestasi kan gitu. Oleh karena itu, saya pengen datanya kan gitu. Kalau bisa ada real, nanti saya sampaikan ke Pak Gubernur. Biar siapa ini bisa diberikan reward dari pemuda untuk mengalir seperti apa. Ya Bu ya. Dari Distan. Ya, Distan ya. Dari Dinkes ya. Dinkes apa? Dinkes ya. Bu Lucy ya. Oke. Dari ada dua Bu ya. Dari Bapeda. Ya. Fahri. Bapeda Cilegon. Oh, Bapak mau ya? Dari Bank. Iya. Dari BKKBN. Ya. Kebersamaan antara kita semua ini nggak bisa kerja sendiri Biro Hukum, nggak bisa kerja sendiri Bapeda, tapi harus dari semua elemen. Kenapa? Kalau kita kerjasama, ya, bersama kita bisa, itu hasilnya sangat bagus Pak, Bu, gitu ya. Saya juga bersyukur nih, waktu memang tahun kemarin sudah bagus, paling nggak kita bisa mempertahankan, semoga kita bisa meningkatkan lebih baik lagi. Mungkin itu aja sambutan membuka kegiatan ini. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka rapat koordinasi rencana aksi HAM tahun 2024 ini, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada kegiatan pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita. Bapak narasumber yang saya hormati, perlu diketahui bahwa peserta saat ini kita hadirkan dari kabupaten kota dan juga organisasi perangkat daerah Provinsi Banten. Maksud dan tujuannya adalah untuk menyiapkan laporan Ranham B04 tahun 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu, narasumber yang pertama yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum beliau menyampaikan materinya, kita bacakan biodata beliau. Yang akan menyampaikan yaitu nama beliau adalah Bapak Galih Ramadian Nugroho Putra, SIP LLM, tempat tanggal lahir Jakarta, masih muda ya, 1989, jenis kelamin pria, pendidikan terakhir S2, dan beliau saat ini berdinas di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Pak Kasmui atas kesempatannya. Izin Pak Karo yang menyampaikan materi. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari pimpinan, karena pimpinan Bu Direktur ada kegiatan lain. Hari ini kita di Direktorat Kerjasama itu ada 3 kegiatan bareng tuh, di Jakarta, di Bandung, sama di Bogor. Karena kan kalau kita di pusat ada persiapan bulan Februari sama Maret tuh bus yang Februari untuk yang aksi ekosop. Next. Kan kalau Ranham sebenarnya udah itu ya, properti juga udah mau selesai kan, tahun 2025 udah selesai. Nah, tahun ini pun kita lagi nyusun untuk yang generasi selanjutnya, karena kan yang kedua provinsi 78,34 itu rata-rata dari 34 provinsi. Kalau kabupaten kota 74,54, lumayan sih. Yang kabupaten kota naik dari 2018 sampai sekarang tuh lumayan lah. Dulu kan 63, 64, sekarang 74. Rata-rata nasional 81. Kalau target dari Bappenas kita kemarin 70 untuk 2023, jadi kita udah melebihi target jauh sih. Kalau di target di Lakit yang tekan biasanya telur 2 cukup, kalau kita enggak. Nah ini ya pokoknya tadinya gitu. Nah kalau ini kabupaten kota itu di B12 sih paling tinggi sebenarnya pencapaian, cuma kalau di rata-rata jadinya 34. Lanjut. Nah ini kabupaten kota yang nilainya 100 semua tuh. Kalau kabupaten kota bisa yang 100 semua tuh ada Pulang Bawang, di Lampung, Bondowoso, Madiun, Gorontalo, sama Mamuju.
pertanyaan yang paling besar adalah ketika kabupaten kota itu diminta data untuk menyediakan alokasi APBD 2004 untuk bantuan hukum kelompok sasaran 4. Sedangkan perda yang Bapak Ibu miliki, semua kabupaten kota di Provinsi Banten sudah miliki perda ini, adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin, bukan bantuan hukum untuk penyandang disabilitas. Kan begitu ya? Sehingga PR-nya lagi, Bapak dan Ibu harus bekerja keras lagi untuk membagi dari bantuan hukum ini manakah yang teralokasi untuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Jadi sebenarnya teman-teman Binam ini buat PR-nya agak berat. Catatan yang kedua untuk kabupaten kota yaitu aksi yang ketiga, tersedia data lembaga penyelenggara pendidikan yang memberikan bantuan sekolah inklusi. Jadi di provinsi ada PR sekolah inklusi, kalau provinsi berarti levelnya SMA, dan kabupaten kota levelnya SD dan SMP terkait dengan sekolah inklusi. Dan catatan berikutnya untuk kabupaten kota adalah pemetaan jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa, tapi di RSUD, bukan puskesmas. Kan gitu ya, berita di TV ya. Catatan berikutnya lagi yang agak berat untuk kabupaten kota, yaitu aksi yang kelima. Tersedianya data target penyandang disabilitas, jumlah implementasi pemberi bantuan sosial, tersedia anggaran dan atau rencana permohonan usulan bantuan sosial untuk mandirian aksesabilitas penyandang disabilitas. Nah, realisasi ada cerita mana? Daerah, baik itu provinsi yang dikoordinasi oleh Biro Hukum maupun kabupaten kota yang dikoordinasi oleh kabupaten dengan bagian hukumnya bersama-sama dengan provinsi Banten. Jadi ini yang kita coba kita ukur di kelembagaan sekretariat, bagaimana itu tadi perencanaannya, bagaimana itu pelaksanaannya, bagaimana nanti pengendaliannya, bagaimana itu di penyampaian pelaporannya. Karena apa yang disampaikan itu ada pada di perangkat daerah masing-masing, aksinya ada di OPD-nya, tapi nanti Biro Hukum dengan Bapeda lebih penguatan di sekretariatnya itu. Kalau saya baca di Perpres itu. Lanjut. Nah, alhamdulillah ini luar biasa Pak Roh. Ya, ini kita sudah meraih suatu penghargaan, apresiasi Pak Erwin, atas pendampingan pembinaan yang intens terhadap Provinsi Banten untuk mencapai sebuah apresiasi dan penghargaan ini. Luar biasa aktif kita ya Pak Mungki ya. Ya ada tokoh dengan dor gitu ya, dikidor kita. Gitu. Ini juga tidak lepas dari suksesnya perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena ini kalau sudah apresiasi begini, ini prediktornya adalah satu penguatan bahwa Ranam maupun KKP di Banten itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Secara umum tidak ada masalah. Tapi nanti untuk kinerja teman-teman tidak ada yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Karena nanti di pohon kinerja maupun di ininya kinerja utama maupun nanti kinerja di bawahnya ini sama-sama memberikan satu kekuatan untuk indikator kinerja daerah, yaitu Ranam. Ini ada Pak Karot tuh, Bu Sekda,